Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film bergenre horror thriller yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Film Nicolas Cage kali ini rilis di tahun 2021 berjudul Willy's Wonderland. Film ini bercerita tentang seorang pria misterius yang terdampar di sebuah kota terpencil Hayesville, Nevada, Amerika Serikat. Ia ditipu dan dijebak oleh beberapa orang warga setempat untuk menjadi petugas kebersihan di taman hiburan keluarga yang terkutuk bernama Willy's Wonderland. Saat sedang menjalankan tugasnya, ia malah harus bertarung untuk bertahan hidup melawan sadisnya para setan monster animatronik. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, tanpa bertele-tele lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang terlihat sangat ketakutan karena dikejar oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Saat sedang berlari, si suami yang bernama Carl seketika ditarik dan si istri tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian si istri pun melihat anaknya yang bersembunyi dan berhasil selamat dan film pun dimulai. Di sebuah jalan kampung terlihat sebuah mobil sport Chevy Camaro sedang melaju dengan sangat kencang. Namun seketika keempat ban mobil itu pecah karena menginjak sebuah jebakan berduri. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ron. BTW Ron ini nama karangan gue aja ya, soalnya si Nicolas Cage ini nggak dikasih nama sama dialog di film ini. Cuma dibilang perannya dia aja di janitor atau petugas kebersihan aja, nggak apa-apa ya. Secara kebetulan mobil derek pun datang memberi tumpangan kepada Ron untuk membawa mobilnya agar segera diperbaiki di bengkel milik pria pemilik mobil derek tersebut yang bernama Jet. Lalu scene berganti di mana ada seorang wanita remaja bernama Liv yang ingin membakar gedung tua bekas taman hiburan anak-anak yang disebut Willy's Wonderland. Namun sebelum api menyulut bensin dan membakar gedung tua tersebut, ia terlebih dahulu ditangkap oleh Sheriff Lan yang tak lain adalah ibunya sendiri. Mereka berempat pun akhirnya berpapasan di rumah Liv. Terlihat jika Liv dan Ron saling memandang satu sama lain, namun tidak ada sesuatu terjadi di sana antara mereka berdua. I don't have time for this today, okay? Yes, ma'am. Seperginya Ron dan Jet, Liv pun akhirnya diborgol oleh ibunya agar ia tidak bisa melakukan tindakan kriminal lagi. You're a bitch! Oh, I love you too. Sesampainya Ron di bengkel milik Jet, ia melihat banyak sekali poster orang hilang di sana. Kemudian Jet memberitahu Ron berapa biaya perbaikan mobilnya. Namun Jet hanya menerima pembayaran cash. Apesnya Ron tidak memiliki uang tunai sama sekali. Oh, cash only, huh? And in advance. Yeah, I don't take. You ain't got the cash, huh? Akhirnya Jet memberi Ron sebuah tawaran agar Ron dapat membayar semua biaya perbaikan mobilnya. Ia berkata jika ada seseorang yang bisa membantu dirinya. Hey, Tex. I got a guy for you. Singkat waktu, scene berganti di Willy's Wonderland. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Tex McAdoo yang akan membantu Ron mengatasi masalahnya. Tex adalah pemilik Willy's Wonderland. Ia berkata kepada Ron ingin membuka Willy's kembali dan membuat Willy's lebih baik dari sebelumnya. Ia pun memberi tawaran kepada Ron untuk membantunya membersihkan Willy's dalam waktu 1 malam. Jika Ron menerima tawarannya, maka Tex akan membayar semua biaya perbaikan mobil Ron. Tanpa pikir panjang, Ron pun menerima kesepakatan tersebut. Alright. Sesampainya di dalam, kejadian aneh pun langsung terjadi, di mana salah satu boneka seketika bergerak dan membuat Ron menyadari ada yang tidak beres di dalam sana. Kemudian Tex memberitahu semua yang dibutuhkan Ron. Karena waktu hampir gelap,
Tex pun pergi dan meninggalkan Ron di sana sendiri. Dan Tex berkata jika ia akan kembali besok dengan membawa mobil Ron yang sudah selesai diperbaiki. That's it. Good luck. Setibanya Tex di luar, ia berkata kepada Jet jika ia ingin secepatnya pergi dari sana, karena ia tidak sanggup mendengar jeritan pria dewasa. Ternyata memang benar jika ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam sana. Liv, you in there? Be a superhero. Oh! Oh my god. Scene berganti di rumah Liv, di mana terlihat jika teman-temannya ingin membantunya keluar dari dalam rumahnya. Saat Liv sudah terlepas dari borgolnya, ia berkata kepada teman-temannya jika ia melihat Jet membawa seorang pria dan kemungkinan pria tersebut terkunci di dalam Willy's Wonderland. Gak pakai lama, Liv beserta teman-temannya segera bergegas ke sana dan ingin menyelamatkan Ron. Scene kembali berganti, terlihat jika Ron sudah mulai membersihkan satu persatu barang-barang di dalam sana. Saat ia sedang membereskan meja, para boneka pun kembali menunjukkan eksistensinya. Namun Ron masih tidak terlalu peduli dengan kejanggalan tersebut. Sampai di suatu waktu saat ia sedang mengepel lantai, salah satu boneka berwujud burung unta menghampiri Ron dan apa yang terjadi? Si burung unta langsung menyerang Ron dan berhasil melukai wajah Ron. Hal tersebut membuat Ron yang pendiam menjadi sangat kesal dibuatnya. Ron langsung menyerang balik si burung unta tanpa ampun. Dengan gagang kempelnya, ia pun memukuli si burung unta secara membabi buta hingga si monster burung unta pun akhirnya tewas. Setelah Ron selesai berganti pakaian dan ingin membuang bangkai si burung unta, ia baru menyadari jika dirinya terkunci di dalam gedung tersebut. Namun Ron tidak terlalu ambil pusing dan ia pun kembali membersihkan gedung terkutuk tersebut. Saat sedang membersihkan toilet, para monster boneka itu kembali menunjukkan eksistensinya dengan membuat sebuah pertunjukan menyanyikan sebuah lagu ulang tahun. I hear that there's a birthday boy in the audience tonight. It's your birthday. Tapi Ron masih nyoba buat nahan sabar. Ia langsung kembali ke toilet. Dan terlihat jika salah satu cermin di toilet tersebut kembali dinodai oleh salah satu dari para monster laknat di sana. Ron yang udah nyoba sabar kembali dipermainkan dan apa yang terjadi? Ternyata sekarang giliran si monster gorila yang menyerang Ron. Terlihat jika si gorila ini lebih kuat dari si burung unta. Tapi Ron yang jago kelahi berhasil melumpuhkan si gorila. Gak main-main, Ron pun langsung membunuh si gorila dengan menghancurkan rahang mulutnya. Seperti biasa setelah selesai Ron langsung ganti baju lagi dan membersihkan jenazah si gorila. Tapi ia melihat jika salah satu monster di sana tidak berada di tempatnya. Namun arlojinya seketika berdering dan itu menunjukkan jika sudah waktunya ia beristirahat untuk menenggak sekaleng bir. Nah, si Ron ini pokoknya setiap jamnya bunyi dia harus istirahat buat minum bir. Sampai jamnya bunyi lagi yang nunjukin buat dia harus balik kerja lagi. Jadi dia udah punya semacam rulesnya sendiri. Singkat waktu, Liv beserta teman-temannya pun sampai dan ingin langsung membakar Willy's Wonderland. Namun Liv berkata jika Ron masih ada di dalam sana dan ia ingin mengeluarkannya terlebih dahulu karena Liv tidak ingin membakar orang hidup-hidup di dalam sana. Sorry, but I'm just not okay with letting somebody burn alive in there if we can do something about it. You're not safe in there. We gotta get you out.
Liv langsung mengetuk jendela dan menyuruh Ron keluar dari sana. Namun Ron tidak peduli dengan perkataan Liv. Kemudian Ron dengan enjoy-nya kembali melanjutkan pekerjaannya. Wasn't there 8 of them? Singkat cerita, akhirnya Liv beserta teman-temannya masuk ke dalam sana untuk menemui Ron. Liv pun berkata kepada Ron jika ia telah dijebak oleh Jet dan Tex. Masyarakat di sana terus melakukan trik yang sama, dengan menyuruh orang-orang membersihkan tempat tersebut agar bisa menebus biaya perbaikan mobil mereka. Dan hal tersebut sudah dilakukan dalam 20 tahun terakhir. Same story to countless other over the last 20 years. Di mana orang-orang yang dijebak akan dijadikan korban dan mereka semua akan dibunuh serta dimakan oleh para monster boneka terkutuk tersebut. Eaten and killed. Do you understand that? Liv juga sedikit bercerita tentang sejarah Willy's Wonderland, di mana Liv berkata jika Willy's dibangun di tahun 1996 oleh Jerry Robert Willis, di mana Jerry adalah seorang pembunuh berantai yang sakit dan sadis. Last century's most sick and sadistic serial killers. Jerry dan para krunya kerap menjebak para keluarga yang tidak menaruh curiga kepada mereka ke sebuah ruangan yang bernama Super Happy Fun Room. Families to the Super Happy Fun Room. Di mana di dalam sana para keluarga akan selalu berakhir dengan cara yang sama, yaitu dibunuh secara sadis setelah diberikan pertunjukan pribadi oleh Willy Weasel. Akhirnya setelah banyak sekali laporan orang hilang dan bau mencurigakan yang kerap tercium dari dalam Willy's, penegak hukum merasa sudah waktunya untuk menyelidiki tempat tersebut. Namun Jerry dan para krunya menolak untuk ditangkap hidup-hidup. Saat polisi masuk ke dalam Super Happy Fun Room, mereka menemukan Jerry dan para krunya telah melakukan ritual bunuh diri satanik. This crew had performed a satanic suicide ritual. Di mana ritual tersebut bertujuan untuk mentransfer energi yang berupa ingatan dan kesadaran yang hidup pindah ke sebuah entitas yang tidak hidup. Di mana entitas tersebut berupa robot animatronik atau boneka-boneka berwujud hewan tersebut. In this case, the animatronic robots. Kemudian 10 tahun berlalu, Willis kembali beroperasi dengan pemilik baru yaitu Tex McAdoo. Namun Tex tidak mengetahui sejarah kelam tempat tersebut. He tries to keep the current public unaware of its horrific past. Setelah beberapa insiden mengerikan terjadi, Willis kembali tutup. Namun Tex tidak merubuhkan tempat tersebut hingga saat ini. But Tex still doesn't bulldoze it to the ground. Speaking of backwoods inbreds, where'd Bob and Kathy go? Setelah selesai bercerita, mereka menyadari jika Bob dan Kathy tidak bersama mereka. Ternyata Bob dan Kathy lagi nyari spot buat mereka mojok. Kathy si betina hornian yang udah nggak tahan langsung ngajakin si Bob buat mantap-mantap di sana. Who says it bothers me now? Di sisi lain, Liv beserta yang lainnya menyadari jika para monster boneka di sana kembali menunjukkan eksistensinya, di mana para boneka seketika melakukan pertunjukan bernyanyi. Namun saat mereka terlalu fokus melihat para boneka bernyanyi, apa yang terjadi? Seketika salah satu boneka berwujud kesatria menikam Aaron dari belakang. Liv pun langsung menyuruh Chris dan Dan pergi dari sana. Namun saat Liv dan teman-temannya sedang dibantai oleh para boneka, Ron masih menikmati jam istirahatnya dengan meminum bir dan bermain game yang ada di sana. Akhirnya arlojinya pun berdering. Dengan epiknya, Ron langsung menolong Liv yang sedang terpojok. Ia langsung menghabisi boneka kesatria tersebut dengan membenturkan kepala boneka itu ke tembok secara berulang kali hingga kepala boneka itu pun pecah. Di sisi lain, Dan yang sedang bersembunyi malah bertemu dengan si monster boneka berwujud peri yang sangat amat menyeramkan. Karena nggak jago kelahi, Dan pun akhirnya tewas dimakan oleh boneka terkutuk tersebut.
Chris yang sukses bersembunyi lebih memiliki inisiatif dibandingkan teman-temannya. Ia langsung menelpon Sheriff Lund dan berkata bahwa ia dan teman-temannya berada di dalam Willy's Wonderland. Stupid. We're at Willie's. Put your balls on, Evan. We're going to Willie's. Kembali ke Bob dan Katie yang masih mojok. Katie yang sedang woman on top menyadari jika mereka berdua sedang diperhatikan oleh monster boneka buaya darat. Namun Bob yang masih ngerasa kentang malah nyuruh Katie buat terus goyang. Hingga pada akhirnya buaya darat tersebut pun menjadi malaikat maut mereka. Karena nggak bisa apa-apa, Bob dan Katie pun harus menjadi santapan makan malam buaya darat tersebut. Akhirnya mereka berdua pun tewas secara tidak husnul khotimah. Liv dan Ron pun datang namun terlambat. Ron yang melihat si buaya darat lagi asik makan langsung menghabisi si buaya darat dengan mematahkan rahangnya, dan si buaya darat pun berhasil dibuat tewas. Di sisi lain, Chris yang imannya lemah malah terhasut oleh omongan salah satu monster boneka berwujud bunglon. Si bunglon berkata kalau dia nggak sama teman-temannya. Dia terus ngeyakinin Chris buat minta tolong dibebasin dari tubuh boneka tersebut. I just want to be free. Trust me, Chris. You know you can. Chris yang gitu aja percaya sama omongan setan malah keluar dan nemuin si bunglon. Liv dan Ron pun datang. Namun seketika si bunglon langsung jolorin lidahnya ke leher Chris, dan seketika Chris pun tewas begitu aja. Saat Ron mau melawan si bunglon, seketika arlojinya berdering yang nunjukin kalau udah waktunya dia istirahat buat minum bir. Ron malah ninggalin Liv gitu aja dengan bekalin Liv sebilah pisau lipat. Akhirnya arlojinya pun kembali berdering. Ia langsung datang menyelamatkan Liv dengan menjerat leher si bunglon serta membenturkan kepala si bunglon berulang kali hingga si bunglon pun berhasil dilumpuhkan. Di sisi lain, Sheriff Lund yang dalam perjalanan sedikit bercerita tentang sejarah Willis kepada Sheriff Evan. Ia berkata jika semua warga di kota tahu jika ada aktivitas supranatural yang terjadi di sana. Tex akhirnya menyewa petugas pembongkaran untuk menghancurkan Willis. Namun sehari sebelum pembongkaran, petugas itu tewas bersama seluruh anggota keluarganya. Bulldozers were set to roll. Eric Miller, whole family too. Sampai di suatu saat para boneka yang lapar mulai meneror warga kota. Mayat demi mayat pun ditemukan setiap harinya. Karena tidak punya pilihan, akhirnya Sheriff Lund, Tex, dan Ted membuat perjanjian dengan para monster tersebut. We got a deal. And we will feed you. Di mana dalam perjanjian itu ia berkata jika mereka akan memberi makan para monster itu, asalkan para monster boneka itu tidak mengganggu warga kota lagi. Hingga pada akhirnya mereka bertiga selalu menjebak orang-orang dari luar kota tersebut untuk dikorbankan. But I do have a place you can stay tonight. Hey? For a birthday party you've ever seen. Kemudian tanpa sengaja Sheriff Lund bertemu dengan Liv yang masih kecil. Walaupun kedua orang tuanya tewas, namun Liv yang masih kecil pada saat itu berhasil selamat. Sheriff Lund pun akhirnya membawa Liv dan menjadikannya sebagai anaknya. Liv, I couldn't live with losing that girl. Drop the lizard. Sesampainya di Willis, Sheriff Lund langsung menodongkan senjatanya kepada Ron. Ia juga meminta maaf kepada Willy atas semua kekacauan yang terjadi. Willie, this guy does not act for us. Sheriff Lund juga menyuruh Evan untuk memborgol kedua tangan Ron. We'll cuff him.
For God's sake. Liv tidak mau meninggalkan Ron di sana sendirian. Namun Liv yang tidak bisa apa-apa akhirnya harus pergi bersama dengan Evan. Is that what you did to my parents? Real monster. So come back and get me. Should be done by then. Are you ready to be a murderer? Because that's exactly what you're gonna be. You're gonna be a cold. Di dalam mobil, Liv terus memprovokasi Evan dengan menyebutnya sebagai pembunuh. Saat mereka berdua terus bertengkar, apa yang terjadi? Shut up! I ain't no murderer. Seketika ada salah satu boneka yang ikut bersama mereka dan langsung mencekik Evan. Give me the keys. Give me the fucking keys. Evan pun langsung diseret keluar mobil dan langsung dibunuh oleh monster boneka tersebut. Liv yang mau menembak si boneka malah apes karena senjatanya tidak berisikan peluru. Sucks to be you, pendejo. Namun Liv tidak patah semangat dan ia langsung menggebuk si monster boneka dengan gagang senapannya. Sampai si monster boneka berhasil ia lumpuhkan, tapi tidak sampai ia bunuh. Setelah selesai, Liv langsung kembali untuk menyelamatkan Ron. Di sisi lain, Ron yang diborgol malah harus berhadapan dengan dua monster boneka sekaligus, si peri dan si bunglon yang belum tewas. Karena Ron jago kelahi, dengan mudahnya ia merubuhkan dua ekor monster boneka tersebut sekaligus. Dengan pintarnya, Ron mencekik si peri dengan mengampitkan kedua kakinya ke leher si peri. Ron yang udah kelewat emosi pun berhasil melepaskan borgol di tangannya. Tanpa basa-basi, ia langsung memelintir kepala si bunglon dan si bunglon pun akhirnya tewas. Sheriff Lan yang melihat Ron keluar membuang sampah kembali menodongkan senapannya ke arah Ron. Hold it right there, boy. Ia terus memanggil Willy agar segera membunuh Ron. Hey, come and get it! Willie needs to eat, and I'm gonna feed him. Namun bukannya membunuh Ron, Willy malah membunuh Sheriff Lan dengan mencakar tubuh Sheriff Lan hingga putus terbelah menjadi dua bagian. Akhirnya saat yang dinanti pun tiba, di mana Ron harus berkelahi melawan raja terakhir, yaitu Willy. Willy si musang ini jauh lebih kuat dibandingkan antek-anteknya. Ron sampai dibuat babak belur oleh si monster boneka musang tersebut. Dengan cakar yang begitu tajam layaknya sebilah pisau belati, Willy terus mencabik-cabik tubuh Ron. Ron yang sudah bangkit langsung mengambil sisa birnya dan menyiapkan sebilah stik untuk melawan Willy. Tanpa basa-basi, Ron langsung menghajar Willy tanpa memberi celah sedikit pun kepada Willy untuk membalas pukulan Ron. Willy pun akhirnya berhasil dilumpuhkan dan tidak bisa melawan lagi. Ron langsung mencabut kepala Willy hingga putus dan akhirnya raja terakhir pun tewas. Terlihat jika Ted dan Tex sudah berada di luar sesuai janji mereka akan bertemu dengan Ron di pagi hari. Namun ada kejadian yang mengejutkan. Di dalam tempat sampah, terlihat jika si peri masih hidup dan belum tewas. Sepertinya si peri langsung merencanakan sesuatu saat melihat jerigen bensin di sana. Tex yang mengintip dari luar jendela dibuat kaget karena ia melihat Ron berhasil membersihkan tempat tersebut. Namun janji adalah janji. Tex pun memberikan kunci mobil Ron dan hutang Ron kepada mereka berdua pun telah selesai. Liv pun tiba tepat waktu. Akhirnya Liv memutuskan untuk ikut pergi bersama dengan Ron meninggalkan kota tersebut. Terlihat jika Ted dan Tex tidak bisa menahan rasa gembiranya,
karena mereka berpikir bahwa teror telah selesai. Oh my God, it's actually over! Namun saat mereka hendak pergi, apa yang terjadi? Fuck me. Thanks for visiting Willy's Wonderland. Akhirnya mereka berdua pun tewas menyusul Sheriff Lan yang sudah terlebih dahulu mati di tangan Willy. Sampai di sini film pun berakhir, di mana boneka terakhir yang belum dibunuh Liv mati seketika ditabrak oleh Ron. Serta Sheriff Lan, Tex, dan Ted pun telah mendapat ganjarannya, karena telah membunuh banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah untuk dikorbankan demi kepentingan pribadi mereka. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And remember, friends, the party never ends.